Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tugas dari mata kuliah Geometri Analitik. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Ubahlah koordinat Kartesius ke koordinat kutub. Nah, sebelum ke soal, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membedakan antara koordinat Kartesius dengan koordinat kutub. Yang membedakan itu, koordinat Kartesius itu titik koordinatnya hanya ada X atau Y, bisa disebut variabel, atau nanti kalau di soal umumnya tuh angka. Misalnya di titik P ini ada 2, akar 3 gitu. Jadi cuma mempunyai angka aja. Sedangkan yang koordinat kutub dia punya sudut atau alfa dan punya panjang R gitu. Ingat-ingat kalau kutub punya sudut gitu. Kalau Kartesius cuma angka titiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengubah koordinat Kartesius ke kutub. Di koordinat Kartesiusnya itu misalkan di titik P itu ada titik X, Y. Disuruh diubah menjadi koordinat kutub R, alfa. Nah, misalkan udah diketahui ini nilai ini, kita disuruh untuk mencari R dan alfanya. Itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, kalau mencari alfa, ada segitiga. Ini punya alfa. Sekarang kan X, ini Y. Ini panjangnya R gitu ya. Nah, kan ada tuh sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, sin itu kan biasanya kan sin demi kan ya. Sin berarti kan depan miring, berarti Y per R. Kalau cos itu kan cosami ya, berarti samping miring. X per R. Tan alfa, tan desa, depan samping, berarti Y per X. Ini yang kita cari ya nanti. Nah, ini mencari alfanya, ini kan arc tan Y per X, maksudnya itu arc itu adalah lawan dari tan gitu, atau anti tan gitu. Kalau misal ada soal ya Y nya tuh misalkan 4, X nya 4, jadi kan tan alfa sebenarnya 1. Tan berapa yang hasilnya tuh 1. Kalau belum hafal bisa lihat di tabel sin cos tan. Nah, ini alfanya kalau 1 hasilnya, jadi alfanya tuh 45 derajat. Oke, selanjutnya koordinat kutub ke koordinat Kartesius. Kalau koordinat kutub tadi ada sudutnya, ya kan? Ini sudut. Disuruh mencari X dan Y. Caranya R cos alfa. Kalau mencari X ini dimasukkan, ini udah ada di soal. Terus kalau mencari Y itu R kali sin alfa. Saya mau membahas nomor 1 yang C. Ya. Itu disuruh merubah titik koordinat P min 2 ya. 2 akar 3 diubah ke koordinat kutub. Ini ada sudutnya R, alfa. Kalau koordinat Kartesius tadi punya X, Y. Cara mencari R, akar X kuadrat plus Y kuadrat.
tinggal kita masukkan X nya tadi min 2 dipangkatkan 2, 4. 2 akar 3 pangkatkan 2, akar 3 pangkat 2, 3. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 sama 4, 16, diakarkan jadi 4. Udah dapat 4. Nah, yang alfanya, tan alfa tadi Y per X. Ya, Y per X. Kita masukkan dulu Y-nya berapa? 2 akar 3 dibagi negatif 2, karena X-nya negatif 2. Tinggal kita coret, tinggal min akar 3 tan alfa. Nah, bisa dilihat di tabel tan berapa yang hasilnya min akar 3, 120 derajat. Jika koordinat kartesius min 2 per 3 jika dirubah ke koordinat kutub menjadi 4,120 derajat. Ini hasilnya. Ini R, ini alfa. Dia nomor 2. Saya pilih yang B. Pada soalnya diketahui koordinat kutub ya, karena ada sudut terus 20 derajat akan diubah menjadi koordinat kartesius. Ini R, alfa. Cara mencari X nya tadi R dikali cos alfa ya, sama dengan R nya kan 2, cos alfanya 120, cos 120 derajat berapa? Min setengah. Kalau belum hafal bisa dilihat di tabel sin kostan. Ini bisa coret, jadi tinggal min 1. Kita cari yang nilai Y-nya. Rumusnya R dikali sin alfa. R-nya 2 sin 120 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Coret jadi akar 3. Dapat. Jadi kesimpulannya koordinat kartesiusnya itu titiknya min 1 dan akar 3. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 3. Di soal ada gambar garis G ya, garis G, dan ada titik P. Nah, disuruh membuktikan jarak dari titik P ke garis G apakah benar memiliki panjang AX1 plus BY1 plus C ini dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Apakah itu benar ya? Saya akan menjelaskan. Nah, ini kita tarik ya kayak di gambar gitu. Ini misalkan D. Ini siku-siku ya. Saya akan menarik titik P ke garis G. Kemudian saya akan tarik lagi. Akan titik C. Nah, di titik P ini ada titiknya X1 dan G1. Itu ada persamaan garis G itu sama dengan 0 dan
sama AX plus B plus C. Nah, dari persamaan ini kita bisa cari tahu nilai X dan nilai Y-nya dengan cara memindahkan posisi gitu ya. Misalkan kita cari yang X-nya dulu. Berarti ini kalau dipindah ruas jadi min BY plus C pindah ruas jadi min negatif C ya, dibagi sama A. Kemudian yang kita cari Y, ini pindah ruas jadi min AX plus C pindah ruas jadi min C dibagi dengan B. Oke. Nah, P ini kan udah ada ya titiknya. Nah, kita tinggal cari sekarang titik B dan titik C. Gimana caranya? Kan ini kan titik P ya. Ini di ruas ruas X. Nah, titik P ini sama aja Y-nya sama titik yang B ini. Misalkan ini kan 1 ya. Nah, di setiap titik ini tuh akan punya Y-nya tuh 1 gitu. Jadi kalau kita ambil di titik ini pasti punya Y-nya itu ya di 1 gitu. Jadi tinggal kita masukin, cara mencari X-nya kita masukkan I1 ke dalam samaan ini. Tinggal min B1 min C bagi dengan A. Kemudian cari titik C-nya. Ini sama X1-nya itu sama dengan X-nya di titik ini. Jadi tinggal kita masukkan X1. Caranya kita masukkan ini ke sini ya. Jadi tinggal min A X1 negatif C dibagi B. Tuh. Nah, kan kita kan disuruh mencarikan jarak ini ke sini ya. Nanti berapa? Nah, kita buat persamaan ya. Persamaan segitiga. Alas dikali tinggi dibagi 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Karena ini siku-siku ya, ini siku-siku ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Itu ya. Nah, saya akan mencari panjang PB dulu. Panjang PB. Saya tulis dulu biar nggak bingung. B1 negatif C dibagi dengan A, I1. Kalau C-nya tadi X1, min A X1 kurang C dibagi dengan B. Ini titik C-nya. Nah, cara mencari panjang itu kan udah biasa ya. X2 min X1 kan ya, kurangin Y2 min 1 kan ya. Berarti ini juga sama. Nah, karena ini satunya sama, satu ini sama, berarti kan 0. Jadi kita tinggal mengoperasikan yang X-nya aja. Gitu ya, kan? Nah, karena ini nggak ada dibagi A-nya, ini ada. Kita kalikan ini A per A, nanti biar bisa kita gabungkan pembilangnya, gitu ya. Jadi ini kalikan A per A X1 dibagi per A ya, nanti karena ini penyebutnya sama, tinggal kita gabungin deh. Berarti kan nanti kan ini dikurangin ini, berarti negatif kali negatif plus, negatif kali negatif berarti plus. Kita cari yang panjangnya PC, sama
karena ini sama ini juga sama, nanti hasilnya kan 0. Jadi kita tinggal mengoperasikan yang ini sama ini. Nah ini karena nggak ada per B nya, kita kalikan B per B, berarti nanti B 1 ya, ini negatif, berarti negatif kali negatif plus, negatif kali negatif juga plus lagi dengan B. Kalau masih belum jelas, ini 1 ya, dikurangin ini 1 dikurangin sama min X1 min C gitu kan. Jadi kan di 1 plus X1 plus C gitu. Udah dapat jarak panjangnya dan cari BC. Nah karena ini kan segitiga Pitagoras ya, segitiga segitiga, jadi kita bisa operasikan ini dengan rumus Pitagoras ya. Cari BC nya ya, panjang BC. Nah rumusnya Pitagoras kan cuman ini dikuadratin ditambah ini dikuadratin kalau mencari yang sisi miringnya kan. Ini kan sisi miring ya, karena ini sisi kukunya. Berarti panjang PC dikuadratkan, jangan lupa, tambah dengan panjang PB nya dikuadratin juga. Kemudian kita katakan lagi. Nah panjang PC ini kita kuadratin, berarti tinggal kita tulis, masukkan langsung aja. Nah gini kan, ini sama ini kan sama ya kan, AX1 plus BJ1, berarti bisa kita rapikan lagi AX1 plus BJ1 plus C per B. Nah ini panjangnya, panjangnya AX1 plus B1 plus C per B kuadrat ditambah ya AX1 plus BY1 ditambah C, ini kan per A, kita kuadratkan. Nah biar enak kan, nanti kan ada pembuktiannya kan, ini pembuktiannya. Nah nanti biar sama, ini gimana kok ada B kuadrat dan A kuadrat, kita kuadratin yang penyebutnya dulu. Berarti kan B kuadrat kan. Berarti ini A kuadrat gitu kan. Nah kita bisa apa, ini A1 plus B plus C ini kita keluarin, kan sama-sama punya ini kan, punya pembilangannya kan sama, kita keluarin dulu, sederhanakan ya. Nah nanti kan dapat ini 1 per B kuadrat tambah 1 per A kuadrat. Kalau masih belum jelas bisa dikalikan ulang, ini dikalikan ini kan hasilnya ini ya, ini dikalikan ini hasilnya ini, plus kan. Nah karena di pembuktian tadi ada A kuadrat plus B kuadrat, kita operasikan ini, nanti kan hasilnya kan kali ini kan. Nah berarti sama, tinggal tulis ulang, kita operasikan A kuadrat plus, nah ini udah muncul nih,
biar ini di bawah ya, biar ininya nggak ada ya. Ini sama ini kita keluarin karena ini punya pangkat. Karena kalau salah. Ini kali ini ya, ini nggak ada plusnya, ini A. Karena ini kali ini A kuadrat, ini kali ini B kuadrat plus dibagi ini kali ini B kuadrat kali A kuadrat. Karena ini sama ini bisa kita pangkatkan, maksudnya tuh ini kan ada pangkat ya, ini berarti kan BA pangkat 2. Ini kan pangkat 2, berarti kita bisa keluarin karena ini ada akar gitu kan ya. Kalau ada akar, dalamnya itu ada pangkat 2, berarti bisa hilang akarnya gitu kan. Berarti ini AX1 plus BJ1 plus C tinggal AB ya, kita rapikan ya. Terus dikali akar, ini masih akar karena ini ada plusnya. Nah, ini hasil panjang BC nya. Cara mencari ini kan ada persamaan segitiga. Nah, ini kan BC kali D bagi 2 panjang, BC dikali D dibagi 2 sama dengan persamaan panjang BC kali PB bagi 2 ya kan, panjang BP dikali PC bagi 2. Nah, ini kita coret, kita cari yang D kan, berarti panjang BP dikali panjang PC, tinggal masukkan panjang BP nya atau PB ya, masukkan AX1 plus BY1 plus C dibagi A dikali panjang PC nya tadi AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi B panjang BC. Tulis AX1 plus BY1 plus C dibagi AB kali akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini kan A kali B, AB, A kali B, AB, berarti kan tinggal kita coret. Ini pembilang sama pembilangnya sama, tinggal kita coret juga. Tinggal ini deh. Selesai, tinggal A X1 plus B1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini terbukti. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.